Nur itu yang bernama Allah. Alasannya kenapa nur Tuhan itu bernama Allah? Karena nur Tuhan itu berupa zat, berupa sifat, berupa asma, berupa af'al. Inilah alasan kenapa bernama Allah. Karena berupa zat, sifat, asma, af'al. Jadi Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Siapa zat, sifat, asma, af'al? Nur. Nur. Berarti yang bernama Allah itu adalah nur. Sekarang nurnya jadi unsur alam, tanah, air, angin, api. Berarti semesta alam ini wujud Allah. Pengaran Allah. Jadi jangan heran kalau ada batu akik, batu lisan Allah. Heran. Kenapa heran? Kalau ada awan tulisannya Allah. Untuk bisa kita mengenal Allah, dan ini adalah perkara yang wajib selama kita hidup di dunia. Sekali lagi Pak, untuk kita kenal di dunia dan kesempatan kita yang satu kali ini adalah mengenal Allah. Kalau di dunia selama kita hidup tidak kenal kepada Allah, maka selamanya kita tidak bertemu Allah. Sebagai satu kias yang bisa ulun sampaikan, kalau kita tidak bisa berenang, dimanapun dan kemanapun tetap tidak bisa berenang. Artinya apa Pak Bu? Kalau di dunia dia tidak kenal Allah, maka di akhirat juga dia tidak bertemu Allah. Yang kedua, bagaimana ingin masuk surga? Maaf, yang selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bagaimana bisa masuk surga kalau kita tidak mengenal orang yang punya surga? Mustahil. Dan yang ketiga, justru Pak Bu, Tuhan yang nantinya kita bakal temui di akhirat itu Tuhan yang kita kenal di dunia. Kalau tidak kita kenal di dunia, mana mungkin kita bisa kenal juga di akhirat. Nah, untuk itulah ini yang sifatnya fardhu ain, satu kali di masa hidup. Kalau selama hidup ini tidak mengenal, maka begitu kita habis umur, nah, jaka bahasa kaluanya game over. Nah, kalau lagi dekat bahasanya sampai tangan menerek. Nah, jalan untuk mengenal Allah, beberapa kali pertemuan kita Pak Bu, alhamdulillah pian bisa sampai selesai, yakni pada perkara wahdaniyatul af'al. Wahdaniyatul af'al. Nah, yang kedua yang kita bicarakan malam ini, alhamdulillah sudah yang kedua. Dulu nak kedua kan sudah semalam kemana? Sibuk gawian, sibuk ngurusi bini, sibuk anak, sibuk begandakan. Nah, ini yang kedua. Tapi alhamdulillah juga, biar yang kedua masih ada kesempatan. Selalu terbuka kesempatan itu. Cuman sayang kita selalu diberikan kesempatan Pak Bu, namun sayang beberapa kali kesempatan Allah berikan, selalulah juga kita biarkan. Nah, jangan. Nah, ini jangan lagi di kesempatan itu dibuang-buang. Apalagi yang sudah berumur. Ya Pak, ya Bu. Bisa aja kalau anak dulu nang tua dulu. Artinya anak tak perlu dijual. Nah, yang kedua, untuk kita mengenal Allah itu melalui mengesahkan asma Allah.
yakni perkara wahdaniyatul asma. Ini perkara yang kedua. Bagaimana cara kita agar supaya bisa mengesahkan akan namanya Allah, dan ini jalan untuk kita mengenal Allah. Jadi ada jalan pertama tadi, Pak Bu, mengenal Allah melalui perbuatannya Allah. Makanya orang bisa redha, terlebih ibu-ibu. Kita semua terlebih ibu-ibu. Itu bisa redha karena melihat perbuatan Allah. Tidak mungkin orang bisa redha, bisa ikhlas, bisa tulus kalau tidak melihat perbuatan Allah. Dan mungkin sabar aja, tapi maka hati dekarapun mengabidaya ngangkat bola. Orang bisa syukur, bisa sabar, bisa ikhlas, bisa reda karena melihat perbuatan Allah. Nah, ini yang kedua, bagaimana supaya kita kembali bisa kenal, mungkin melalui asmanya. Adapun kaifiyat atau tata cara mengesahkan Allah Ta'ala pada asmanya, yaitu bahwa engkau pandang, kata beliau, dengan mata hatimu dan mata kepalamu. Sekali lagi, dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan etikat yang putus. Artinya tiada ada pandangan yang lain, putus. Bahwasannya Allah Ta'ala juga wahdaniyah, yakni esa pada asma, artinya esa pada segala nama. Maka tiada sekali-kali di dalam ini, di dalam alam ini mempunyai nama pada hakikatnya melainkan zatnya Allah Ta'ala. Apa Bu? Jadi semua nama ini nama Allah. Semua nama adalah nama Allah. Kalau yang wujud itu hanya Allah, kan kita sudah belajar tahu itu. Allah bersifat wujud, artinya ada. Berarti sifat wujud itu hanya sifat Allah. Kalau hanya Allah yang wujud, kalau hanya Allah yang ada, maka seluruh nama-nama itu nama Allah. Itu jangan ragu. Kalaupun berbagai macam nama dan ragam ada di alam, hakikatnya itu adalah nama Allah. Karena yang wujud, yang ada hanya Allah. Bisa dipaham? Makanya berapa kali pian mengata kalimat tauhid la ilaha illallah itu berapa kali? Apa dengan diucap saja? Apa cuma dengan diartikan saja bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, begitu? Tidak. Tak kala kita mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, nah kita pelajari dua sedekah. Artinya tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Artinya tidak ada yang memiliki nama, hanya Allah. Biar dua ini dulu di kota hati. Bu, nang dua biji aja dijepret-jepret, dua aja. Ini kan hafal lawan asma. Jangan macam-macam Bu. Dulu kan semacam. Nang dua ini dulu. Itu sebenarnya sudah menjadi keyakinan kita. Sudah menjadi keyakinan kita. Sekarang kalau semua nama itu hakikatnya adalah nama Allah, inilah nampian katakan Pak Bu. Ada satu riwayat yang menyebutkan adalah Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Lalu dikatakan Asmaul Husna. Tuhan itu dalam riwayat memiliki 99 nama. Ada satu yang dirahasiakan, mengganapi
Namun yang satu yang dirahasiakan ini dalam riwayat sebutkan, siapa yang dia mengetahuinya, maka ahli surga. Kira-kira siapa ya? Nanggal 100. Inilah yang diisyaratkan ulama, Pak Bu. Ada tasbih. Nah, haji ada tasbih. Haji kemana-mana buat tasbih. Kolera. Kenapa? Sini kan suruh orang tahlil. Pak Bu, ini kan bijiannya 90, 3 kali 33 kali 3. Sekarang Pak Bu, ada satu yang tercecer. Kepalanya nih, makanya buat diikuti kepalanya nih. Jangan kalau dipikul. Mbak ada kepalanya ini apa ya? 5 aja langkarnya, bungasnya, gantangnya, ada kepalanya apa tadi? Maksudnya mau gak ada kepalan apa? Gak ada bapak. Sebenarnya Pak, ini yang diisyaratkan ulama. Nah, dari 99 butiran biji tasbih, ada satu yang tercecer. Maksud tercecer yang dilupakan. Satu. Dan dia bagian ke semuanya. Bagian ke semuanya. Jauh tidak, dekat juga tidak. Nah, ini yang dikatakan orang, dekat tidak tersentuh, jauh tidak ada jarak. Ada dibantah. Dalam artiannya bagaimana Pak Bu? Sebenarnya kita semua cukup disadari saja. Sekali lagi, ini camkan baik-baik dan menjadi i'tikad diri. Jangan sampai salah. Kita cukup menyadarinya saja, atau cukup disadari saja bahwa Allah itu ada. Jangan dicari, jangan dipikirkan. Amun dicari makin sasar, dipikirkan iki el ala. Ini piani mikiran tuh lawan mencari, ini kada perlu dicari. Dia dekat tidak tersentuh, jauh tidak ada jarak. Hanya saja cukup bagi kita menyadarinya, wajib ada. Jelas kan? Jangan dicari, jangan dipikirkan. Ini buat piannya nak mencari. Keburu-buru, keburu-buru, jadi apa? Maluat, orang ke gunung, maluat, keluar jadi wali, soalnya jadi hantu. Jangan dicari, disadari saja, wajib jelas kan? Nah sekarang nang ke 100 nang mana? Sudah dikatakan al-insanu sirri. Insan tuh. Lalu nang insan tadi disamarakan pulang nama, ya nang ditasmiahi. Bicara ada sampai pulik tuh di nesan, no betajak di nesan, hendak memadahkannya nang ke 100. Coba supaya memadahkan, cuman kita BUBU teng ata pijak. Nah, ada buta, ada pijak. Itu nama Tuhan yang ke-100. Makanya insan rahasia Tuhan. Bukan insan jadi Tuhan, atau insan mengaku Tuhan, atau insan setara dengan Tuhan, atau insan sama dengan Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan mengatakan insan itu rahasia. Amun Tuhan tuh mengakui insan rahasianya, boleh tidak?
Boleh. Mau sholat nambah kaku jangan. Gila. Betul? Kalau Allah Ta'ala tuh mengakui kita nih hambanya nyaman. Namun kita nambah kaku hamba. Wih. Kalau kita diakui Rasulullah umatnya nyaman. Tapi kalau kita nama ngaku umat bujurlah. Nah ini nangali. Nang nyaman itu nah gitu loh. Allah Ta'ala mengakui hamba lawan kita. Nah Rasulullah mengakui umat. Begitupun Tuhan mengatakan insan dia Tuhan rahasiaku. Mau apa? Kita gak ada baku Tuhan atau menjadi Tuhan. Tuhan yang mengakui rahasianya. Yang diubah-ubah lagi lah. Jadi ubah. Jelas sudah? Nah mau jelas kok dengan ini emang gak ada bagagamatan ya gak ada bagagamatan nang ini biar nama suramannya ya nang bagagamatan ini mau jadi Mbah Wujud kidam pulang Mbah Kidam Wujud pulang adanya nama kalapapa gitu jadi orang baring Mbah Wujud kidam Mbah Kidam Wujud pulang ini nyaman banget yang lagi nah sebenarnya bagian yang kadang-kadang kita lupakan badan apa kepalanya artinya diri ada nih kenapa? Karena diri insan yang ada inilah yang nantinya menyatakan dari nama-nama yang 90 contoh nang sering pian baca nama Tuhan itu namanya Rahman lah. Rahman artinya terbukti sehari-hari kayak Pak Rahman pengasih ya kan? Kadang-kadang lawan anak coba kita lah itu ada orangnya Tuhan hendak menyatakan sifat Rahmannya melalui insan kenyataannya. Lalu bersifatlah insan tadi kasih sayang bukan sifat insan, itu sifat Tuhan. Nah kelakuan yang ada pada insan seperti pengasih tadi itu menyatakan nama Tuhan. Jelas? Mau poroknya. Ayo, terutama kepada ibu-ibu. Habis ininya kan lihat di anak tuh. Kayak apa aja nakalnya anaknya kuitan sayang. Jujur ada? Nambah anak kan ya? Ayo, kayak apa aja pemamayannya, penyangitannya kuitan tetap sah. Kada purut Allah Ta'ala gininya ya. Nah melalui di situ Tuhan menyatakan sifat Rahman, sifat Rahimnya melalui pantas insan rahasia kuya. Cuman kita kada meminatui hari-hari. Nah hari-hari melihat kada? Nah siapa melihat daripada kenyataan namanya, nama asmanya Allah yang ada pada diri dan semesta alam itu sama melihat Tuhan melalui asma. Melihat Tuhan melalui asma. Nah pertama melihat Tuhan, kenal Tuhan melalui amal perbuatan. Ini yang kedua asmanya, namanya lain asma nama enggaknya itu. Ini tak salah-salah. Nah, jadi hari-hari nang 99 itu kita salah satunya tuh mungkin ada diperbuat. Jelas lah. Jangan sambat-sambat aja hari-hari baca bismillahirrahmanirrahim. Tak makan bismillahirrahmanirrahim. Tak minum bismillahirrahmanirrahim. Tak keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Tak guling itu juga pinandul.
orang nang dikata tuh pinandu ada. Iya nang sipit, gitu. Umat tuh sudah membasuh tangan hingga keciuman bau apa? Lawan sabun sudah juga. Oh, beberapa kali membasuh tangan lawan sabun masih aja keciuman. Sekalinya tadinya di hidung. Kayak apa keciuman? Tangan yang dibasuh di sini nah. Ini piani ngerti kada tamsilul nek. Artinya piani nak mengenal Tuhan, diucap di Tuhan tuh dibaca, dipuji. Kenapa ada pinandu? Nah, saking parahnya dia di sini. Kemana ini? Ya Allah. Makanya Bu maaf. Kenapa? Ini nampaknya sebenarnya lawan beginian Tuhan tajalikan. Ujur baik. Ini pian jangan salah sangka pandiran ulun ini ilmu. Hendak menampakkan terlebih nampak sifat tajalli kenampakan Tuhan ini pada beginian rahim. Rahman rahim nang bisi rahim coba. Lalakian bisi apa? Aduh, hai. Bu, sifat pian nampaknya sifat Tuhan. Kayak apa? Ya kan? Makanya kenapa kuitan itu dia Tuhan di dunia. Jangan cuma memendir aja. Kenapa? Daripada kan ini sebenarnya mengisyarat supaya kita ini mengenali kuitan itu dia Tuhan di dunia. Kenapa? Karena daripada perbuatannya, sifat-sifatnya menyatakan, menggambarkan nama-nama Tuhan. Ya hampir pada Tuhan di dunia. Apalagi bibirnya tidak bisa lagi. Oke, bisa lagi enggak? Ada Allah. Oh, kayak apa sifat kasih sayangnya? Maka itu kenapa kita ini kada boleh durhaka waktu itu. Yuk, satu. Kenapa kada boleh durhaka? Satu. Inang di awal kita ini nasar kuitan. Nasar kui, nasar bapak, nasar ibu. Yang ada ini lain pian ni ulun berhadapan lawan kuitan pian ni. Nasar bapak, urat tulang, otak, sumsum, lain pun pian. Nasar ibu, kulit bulu, darah, daging, siapa? Nah, nang jar orang kuburan berjalan nih. Kuitan sudah boleh, nah orangnya. Jadi Pak Ibu ini kada tahun yang ini maaflah, katulahan lawan kuitan. Kenapa? Tak akui halus. Nah, yang kedua, maaf kalau kita mahal setahun sekali kan? Pun setahun sekali pian kayak ini aja. Burung dimakan setahun sekali, apalagi burung dalam tapi dimakan. Setahun sekali pip dimakan nih. Jangan setahun sekali, seminggu ini rapat. Ini minta maaf nih lah. Kurung di kurungan tujuh beliau enak. Setahun sekali diberi makan nih. Nang 2 hari kan setahun sekali kan mahal setahun sekali dengan maksud berhadiah kepada orang namanya. Gimana biar dikirakan? Pikirakan burung aja 2 hari kan diberi makan dia Pak. Mati. Ini kuitan nak dikirimi setahun sekali, kurangnya si musuhihan. Nyakawa dikirimi setiap saat, detik dan waktu. Nyatakan dirinya nih nak. Maka mahal setiap waktu, detik dan saat. Jelas? Kenapa setahun sekali? Biar mengiau nang mana kau orang nama mimpin setahun sekali. Kurang tiap saat, tiap detik, tiap waktu nyatakan haknya di diri.
Ini sebenarnya kada boleh diucap. Cuman mau kada diucap karena kan kada tahu. Diucap kada? Pian makan minum. Hari-hari bahaul. Nah, sekali ya. Ya Allah. Ayo. Ini nang dipadakan amal jariah nang sebenarnya. Amal jariah kalau menurut fikih memberikan bantuan, sumbangan, infak, wakaf kepada masjid, langgar, musola, panti asuhan, pesan. Selama itu catatannya lah, selama digunakan. Kalau pada digunakan putus, umpamanya pian memberi hambal, dilanggar di masjid, itu selama hambal atau karpet itu dipakainya kada putus. Nang ini Bang, ini kada keputusan. Ini nang sebenarnya amal jariah. Maka itu baik-baik bawa diri. Jadi haulnya setiap saat, detik dan waktu. Ya, pepirnya. Main ngati kuitan satu sekali itu jangan dicatat, ingat bebek. Biar niatkan apa tidak sampai diniatakankah untuk pulang kada sampai. Kenapa ada sampai makan siapa namanya? Maaflah, ini bukan akal-akalan, itu kenyataan. Jangan apa akalan guru aja. Kami suruh baca sini. Ini udah akal-akalan. Lagi nggak ada pemikiran. Makanya ujar Nabi, illa matamana Adam inqata'a amalu illa min dhalalin. Kalau meninggal anak cucu Adam putus amal kecuali 3. Sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Yang walaupun dia sudah meninggal dunia tetap mengalir sampai ke kubur. Ya Allah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladun sholih yad'u lahu, atau anak yang soleh. Nah, yang pertama tadi sedekah jariah, ini ikungannya. Sedekah jariah kuitan, peninggalan kuitan. Ya, nah mudah-mudahan orang tua kita selamat dan dapat rahmat. Oh, untungnya dipadahkan sudah. Nah kembali Pak Bu. Terhadap keberadaan tadi pula, bahwa tadi dikatakan segala yang ada ini hakikatnya adalah nama Allah. Nah, sebuting neng ini dulu dijajaki. Biar mau belajar ulun baca kitab. Ya, berapa tahun kan lah kitabnya ini udah habis. Ini penting bacakan, penting cerita apa namanya jelaskan kan. Itu juga Allah pintar bisa aja baca kitab. Menangis menghadapi kita perawatnya saat bisa baca. Dikira rawan dari itu. Binanu benar aja. Nggih, asapina rawan benar. Ada bisa baca kitab. Nah, dengar. Di mana kebenaran akan keberadaan bahwa setiap nama ini hakikatnya adalah nama Allah. Begini Pak, begini. Semesta alam ini terbit dari 4 unsur. Betul? Tanah, air, angin, api. Di sini dulu. Anda membenarkan bahwa segala sesuatu itu hakikatnya nama Tuhan. Ini yang kedua kebenarannya. Bahwa semesta alam serta isi ini terbit dari 4 unsur. Tanah, air, angin, api. Sekarang yang 4 unsur ini Pak Ibu, sebenarnya ada unsur kelima yang meliputinya. Nah ini yang kadang-kadang kita lupakan, abaikan. Nang jaka kada nang kelima nang ini parai. Tanah, air, angin,
api. Kita telusuri dulu. Tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari nur. Berarti yang meliputi seberatan nur. Tanah tuh nur juga, air nur juga, angin nur juga, api pun itu yang meliputi. Sekarang kalau kita sudah mengerti dan tahu bahwa unsur alam ini adalah terbit dari yang empat tadi, sedangkan yang empat itu wujud nur. Nur inilah yang bernama Allah. Nur itu yang bernama Allah. Alasannya kenapa nur Tuhan itu bernama Allah? Karena nur Tuhan itu berupa zat, berupa sifat, berupa asma, berupa af'al. Inilah alasan kenapa bernama Allah. Karena berupa zat, sifat, asma, af'al. Jadi Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Siapa zat, sifat, asma, af'al? Nur. Nur. Berarti yang bernama Allah itu adalah nur. Sekarang nurnya jadi unsur alam. Tanah, air, angin, api. Berarti semesta alam ini wujud Allah. Pengaran Allah. Jadi jangan heran kalau ada batu akik, batu lisan Allah. Heran. Kenapa heran? Kalau ada awan tulisannya Allah, jangan heran. Biar anda kejuangnya ulun nulisan sih. Nyaman ulun tato kan, gono-gono situ, kaligrafi, jelas tidak? Masya Allah, jangan heran kalau ada pohon bertulisan Allah. Kenapa semuanya itu dinyatakan linuriyahu min ayatina? Tuhan itu sudah kependek sudah. Artinya memadakan, aku hendak memadakan tanda-tandanya gitu. Tanda-tandaku linuriyahu min, hendak memperlihatkan tanda-tandaku. Oh, itu toh. Nah, kalau sudah nyamannya sudah. Nah. Tapi jangan bakulikannya lah bakau-bakau. Allah bangsa kelingin. Jangan. Ini mah hancur dunia persilatan ini. Jangan. Ini kena guru disalahkan orang. Inggih. Kenapa ulun beritahu? Kata Syekh At-Tustari. Ini seorang wali kutub. Syekh At-Tustari. Ilmu itu ada 3. Yang pertama ilmu zahir. Ilmu zahir boleh kita kabarkan. Halayak ramai, silahkan beritahu ke halayak ramai. Ilmu zahir. Yang kedua ilmu batin. Ilmu batin tidak harus dikhabarkan, diberitahu kepada banyak orang, halayak ramai. Luasnya orang tidak harus, tapi boleh kepada yang berhajat. Biar berhajat tidak? Artinya kepada nang ahlinya, nang mau. Jadi nang dipadahkan nang ahlinya itu bukan ulama. Ulama bisa bukan ahlinya kalau dia mendustakan. Jelas? Biar tuan guru bolang kayak kataraan, tapi nya mengarang putaran itu bukan ahli. Bukan ahlinya. Nah kayak biar ini ahlinya karena berhajat, memerlukan, boleh dikhabarkan. Yang ketiga, ketiga ini apa namanya inti. Antaranya, maksudnya antara dirinya dan antara Tuhannya. Ini kada boleh sama sekali. Itu khusus diri masing-masing. Jelas? Jadi siapa nama madakan tasawuf kada boleh? Belajar dulu. Itu Syekh At-Tustari yang bilang. Yang kada boleh halayak ramai, tapi bukan tidak boleh dikhabarkan, dipelajari dan diajarkan khusus kepada ahlinya yang berhajat, yang mau. Yang kada mau, apa? Ada masalah. Jelas lah?
Nah kada boleh sama sekali ilmu yang antaranya, maksudnya antara dirinya dengan Tuhan, khusus untuk dirinya sendiri. Tuh kadang-kadang kayak kesarannya itu enggak. Nah kayak orang berkumpul dua kibini itu kan khusus, jangan dikekesakan, jangan ngomong kata warga gitu. Paham? Nah, apa? Aduh dikesakan sidit. Maaf, ada urut. Nah, berarti sealaman ini berasmakan Allah, bernamakan Allah. Ya apalagi Tuhan sebenarnya tak memadahkan pihak tolak melalui unsur tadi. Seluruh alam serta isi unsurnya tadi apa? Tanah, air, angin, api. Dan ini adalah nur. Berupa nur itu berupa zat sifat asma af'al sehingga bernama Allah. Sebenarnya Tuhan tak memadahkan. Apa aja Tuhan? Jangan dibahasakan nih. Inilah wujudku, inilah aku. Nah itu tuh. Cuman Tuhan karena memadahkan itu, inilah wujudku, inilah aku. Kayak itu kesannya. Jangan Tuhan tak memberitahu. Jelas kan? Sebenarnya Tuhan sudah memberitahu. Nampian hafal Asmaul Husna. Namanya ibu-ibu biasanya hafalan. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai sabur. Huwallahul ladzi, akulah gitu. Huwa alladzi la ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan aku. Huwa rahman, huwa rahim, yang kasih, yang penyayang. Siapa lagi? Walaupun johirnya kita lihat bulan bin bulan yang memberi, yang mengasih, sebenarnya Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur. Itu namaku juga. Jelas. Yang dihafal aja sampai sabur dihafal. Sekali dihafal warna. Nah makanya kita kenali. Supaya nama Tuhan itu betul-betul terjadi di diri. Nah, tapi ulun minta maaf lah. Ini minta reda nih. Sudah ulun minta maaf biar sang itu juga. Kayak apa kesannya? Ini pian kenal Tuhan melalui nama lah. Tapi mau pian di pemalar itu kira-kira iya. Sih. Berarti lain. Itu kan dia benar-benar kenal yaitu jarurat jak bahasa Inggris sakit juga barangnya. Lain berarti. Lain. Jangan kenal Tuhan. Kurang bujur. Jangan asal ilmu. Ini ilmu. Pian jangan ilmunya aja sampai yakin. Ilmu ya. Jangan ilmu tuh cuma tahu, yakin juga. Supaya ilmu yakin nyatakan. Lah ini bukan ulun tak minta bari, kada yang mau membari hari ini ku sambut dengan dua belah tangan. Tahuni Tuhan tapi pemalarnya ya Allah. Mungkin sang Tuhan, sampai ke aras. Juga kan sakit banget. Makanya kenapa Paku Rasulullah mencontohkan Rasulullah itu sebagai uswatun. Nah contoh Nabi kayak apa bujur-bujur contoh Nabi. Di mana contoh Nabi yo? Nang rancak membaca maulid. Aku kan nang baca maulidnya ku itu. Bujur-bujur. Apa ujar Nabi? Walaqad tafassalallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq lima tadiqu an kitabatihi butunul awraq kana habibuna sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalaqan wa khuluqan wa awwaluhum ila makarimil akhlaqis sabaqa
wa awsa'uhum bil mu'minina hilman wa rifqa bararaufa la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahwal labdul muhtar ala ma'na al-jazil idza da'ahu al-miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjala wa huwa al-abu syafiqur rahim bil yatim wal armalah. Itu adalah biar membaca maulid tuh ujung-ujungnya seorang Nabi menggambarkan supaya umat ini kenal di Tuhan melalui nama yang sudah dicontohkan melalui Rasul bagaimana kasih sayangnya beliau. Nah, mudah-mudahan kita kawan contoh, mudah-mudahan supaya buju-buju jangan asal tahu aja, sampai ilmu yakin, sampai ilmu yakin, jangan ilmunya aja. Nah, ya mudah-mudahan, tapi kadang kau dipaksa, ada kau nyalain, maaf lah, mau nyalain dasar lain, iya Pak Ibu bilangnya orang tuh dasar pemurah tuh dari hati, bukan keterpaksaan, bukan ingin dia dipandang orang, dasar dari hati. Sudah ampun orang betul jadi nyata ampun orang, ada bapak enak contoh mudah, saking ikhlasnya apapun yang dimakan, walaupun jar orang mata pora siti, bahasa mata pora siti itu bahasa sini apa? Sate. Nang dimakan ini nyaman, mun sudah keluar di gila-gila. Nah, ini jadi ikhlas sudah. Buat simbol. Apalagi, nah kayak apa biar tutup hasilnya kayak apa ikhlasnya. Nah, terpaksa lah, kada terpaksa lah, mengeluarkannya itu mau terpaksa mengeluarkan ayo. Nah, pun orang tandanya ada pada diri, jangan ilmu aja, kenapa bulikan ilmu aja Pak, parai ulun kada memaksakan, ini masing-masing buktikan masing-masing apakah hanya ilmu atau sampai ilmu yakin. Maka tingkatannya banyak, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Tahan di ilmu aja dapat awak. Nah, bagusnya pun orang. Sekarang lagi kita bahas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu maaf sekali lagi maaf. Apa yang beliau katakan, adapun segala nama dalam alam ini sekaliannya mazhar, arti mazhar kenyataan asma Allah Ta'ala itu. Karena tiap-tiap asma itu menuntut akan wujud musamma, artinya ampunnya nama. Nah, tiap nama ada yang punya, tidak mungkin tidak punya nama. Tiap nama ada punya nama. Sekali lagi, tiap nama ada yang punya nama. Nama kembali kepada yang punya nama. Nama dengan yang punya nama sekarang ulun jelaskan. Tuhan kita siapa? Terima kasih. Saya nggak berdiri dulu, salah apa dulu. Tuhan kita siapa? Jujur kada Tuhan Allah. Asik. Tuhan kita siapa? Allah apa Allah? Ini antara dua aja. Ulun beritahu. Ulun beritahu dari awal. Tuhan yang sebenarnya itu tidak memiliki nama. Sekali lagi, yang di dalam, yang di luar, yang di pojok, di mana aja, Tuhan yang sebenarnya itu tidak memiliki nama.
Jelas? Lalu Tuhan yang tidak punya nama, dia ingin dikenal. Hah? Sebab kan orang biasanya mengenal siapa namanya. Setelah siapa namanya, berapa nomor HP-nya. Woi, itu zamannya tuh ini. Ya beliau menyasar aja tuh, berapa nomor HP-nya. Bisa kenalan. Nih, lucu mah banyak mana sudah. Mau juga. Ini butuh Tuhan mau ini dijawabin dong Tuhan mau harap pada anu mau juga ya zaman ini Allah nang anu jadi orang wah ini puber kan puber oh my padahal gigi sini habis yang bahasa kendaraan tuh metik dah tapi Pak nah anu kalah monsibin tampilan kalah kolera tuh rambut tuh masih jenang gaya betarik tuh nah kolera gaya betarik tuh masih aja lagi nang baju nang tangan handap nang belipat sudah handap dilipat belum jadi kata ada olah ini tangan baju ini sudah handap ini tangan baju ini handap dilipat sini pulang jangan di baju jangan tangan baju senglet aja kolera bilangnya keluar tuh kolera masuk ke dalam sini bepanding masuk ke dalam bepanding tuh isapan rokok tuh udah kadang kayak ya Allah ala boning ala nah sekarang nah ulun kehendaki apa lawan kita ini Tuhan yang tadinya tidak punya nama ingin dia disebut. Tuhan yang tadinya Pak Bu tidak punya nama dia ingin dikenal. Yang sebenarnya Tuhan tidak punya nama. Tuhan sesungguhnya itu ada pengarang. Lalu siapa Allah yang jadikan Tuhan? Yuk. Kalau tidak Pak Ibu selama ini kita bertuhan nama syirik, menyembah nama syirik, memuji nama syirik, meminta kepada nama syirik. Makanya jangan sembahyang aja. Kenali dulu yang disembah. Lalu Tuhan yang tidak punya nama, dia ingin disebut dan dia ingin dikenal. Lalu dia nyatakan, hati-hati nah, dia nyatakan dirinya melalui nurnya. Sedangkan nurnya itu terbit dari dirinya sendiri. Artinya Tuhan bagaib jadi nur. Lo ambilkan contoh lah, baras jadi gelapung. Bukan baras tuh kadada, cuman sudah ternyata jadi gelapung. Paham? Oh, jangan dipadakan Tuhan kadada. Nah, baras jadi gelapung, Tuhan jadi nur. Inilah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, nur inilah, nur Tuhan inilah yang bernama Allah. Nur Tuhan itu yang bernama Allah. La ilaha. Ya bahasa jelasnya, jangan lagi ya Tuhan mencari aku. Illallah, karena sudah nyata melalui nurku. Allah itu nur. Mana dalilnya? Allahu nur samawati wal ardh. Lalu nur jadi semesta. Makanya apa lagi? Bukan dalam surah Nur. Yang ada bagian datangi nur. Ujarkan nur. Allah. Nur. Allah itu nur Tuhan. Nah, nurnya jadi langit as-samawati wal ardh. Alam semesta. Jadi selama ini nampian jadikan Tuhan siapa? Allah itu bukan Tuhan. Allah itu nur Tuhan.
Satu, Allah itu ismu zat. Allah itu nama bagi zat, bukan Tuhan. Namun cukup kata Tuhan, engkau mengenal aku melalui Allah. Cukup engkau mengenal aku melalui Allah. Siapa Allah? Nur. Cukup. Tetapi selama ini adakah kita begitu? Kita mengatakan Allah itu ya Tuhan, padahal bukan. Ismu zat, nama bagi zat. Siapa zatnya? Ya Nur. Allah itu nur ilahi, nur Tuhan. Nah, bagi orang yang sudah tahu, ketika dia memuji Allah, ketika dia menyembah Allah, ketika dia meminta kepada Allah, itu nang pian sembah, pian puji, pian pinta nang ampun nurnya. Karena apa? Bila pian meminta kepada Allah, bukan ke alam serta isinya wujud nur. Nur itu bernama Allah. Allah bertahan. Minta kenapa? Tuh dari kan. Kemana lagi? Jadi saat kita menyembah Allah, maka kitanya sudah hakikatnya Allah disembah pulanglah kayak bekisahnya. Nah, siapa yang kita sembah? Hakikat yang punya nur, di mana yang meliputi pada nurnya sendiri. Nah, itu kok kadumpat lah. Naikakan sorak kayak apa guru menaikkan banik di sini, banik. Melalui rasa, melalui rasa. Bila pian menyembah Allah tersembah nur itu sudah jadi kita. Ini nuram. Salah wujud nur. Nur itu bernama Allah. Mau pian menyembah Allah, di mana lagi? Makanya dirinya. Nah, sekarang naikkan. Jadi nang kita sembah nang punya nur, nang kita puji yang punya nur, yang kita pinta yang punya nur, maka sampai lawan Tuhan. Alhamdulillah. Maaf tareden. Pian yang mengadakan hall, apalagi kuita. Maaf. Siapapun yang memimpin, kalau dia tidak kenal kepada Allah, ada sampai. Siapa? Kenapa? Kalau kita, kalau semua ini bukan nur Tuhan, maka tidak sampai lawan Tuhan. Biar alim, biar mendoakan gak sampai. Situ bolang Pak. Di mana Pak? Kalau bukan nur Tuhan, maka tidak sampai lawan Tuhan. Kalau kita ini nur Tuhan, maka sampai lawan. Karena nur dengan Tuhannya Jadi jangan meremehkan orang nah cuman pakaian biasa, usianya mengerti dan tahu sorang, jubah, selendang, sorban, cuman penampilan. Ya, kalau bukan nur Tuhan, kada sampai. Kenali si tomploknya. Jangan ya kok. Sampai. Bujur naruh kada yakin dulu. Kada yakin sudah itu. Makanya bubuannya beri aku 200 ya. Nang di Jawa-Jawa tuh itu 20 juta barinya. Bukan nur Tuhan, jangankan amal dirinya pun gak sampai. Jadi nang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nang artinya kita ini dari Allah dan bakal kembali kepada Allah. Maksudnya kita ini nur Tuhan, maka pasti kita bertemu Tuhan. Karena nur Tuhan dengan Tuhan
Mun bukan nur Tuhan pasti kada sampai lo tuh. Nur Tuhan itu yang bernama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang datangi nur Tuhan, nanang bulik pun nur Tuhan. Jangan kasarnya, maaf nang kasar sudah. Kasar tuh bukan menyinggung supaya jelas. Nang datangi Allah, nang bulik pun. Jangan mencari Tuhan dalam kubur. Gede. Lalu siapa perlu nama menakuni itu? Nah, udah jelaskan lagi. Ayo aja, tungguin Tuhan guru aja. Hah? Itu kan kesannya ditakuni malaikat kalau lah. Malaikat siapa? Munkar Nakir kalau yang dia ujar malaikat ini gue 13 jujur kan? Banyaknya jelas. Berapa bu? Malaikat bu? 10 jelas. Bu, bujur. Ada gue kai ujar kak cucu nih isuk mahapal malaikat mintalah jari lawan kai lah dan harapan ulun. Nah ulun kan isuk kai disuruh guru kan menghafal nama-nama malaikat. Ayo baca dulu nang ikam tahu aja kai. Bacain nang cucu tadi. 1 Jibril, bujur aja kai. 2 Mikail, ya. 3 Israfil, bagus. 4 Israel, pas. Tadi ingat lagi cucu apa tadi ingat? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nang kalima siapa? Kai Haji Mael. Haji Mael jadi malaikat apabila ini ada ilnya aja. Asal ada il. Ibu juga kayak ya Haji Mael. Nang kanan kayak Pak Acil. Nang ketujuh kayak Pak Acil. Iya nang lapian gue 13 malaikat. Tabut 3 siapa? Haji Mael, Pak Acil, luar Pak Acil. Lah tolong kayak ini menghafal juga. Jangan kena cucu salah-salah malaikat yang ada hafal di maafkan. Nah kita boleh pulang. Itu siapa nama ini nanti? Nah kita madakan malaikat kelak. Padahal nang menapuni itu Pak Ibu guru menapuni biasa. Itu nampian padahal munkar nangkir. Guru menapuni biasa munkar nang itu munkar nangkir. Jadi munkar nakir itu di diri seorang. Jadi sebelum mati ini bapak pimpinan 2 lu lawan munkar nakir. Roh menanya jasad ujar roh. Pertanyaannya apa? Lain marabuka tuh itu soal malaikat nang bocor. Mau sudah soal malaikat bocor, hafalinya mana? Fotokopi laminating simpan dia selipan apa namanya kapan itu udah malaikat menawari marah kayak narulah bah. Jadi Pak Bu tolong ini sebenarnya lah. Jadi roh menanya jasa, pertanyaannya cuma satu, ya manhu siapa itu ujar menakuni jasad. Ruh kita sendiri menanyai jasad sendiri, ya manhu. Pertanyaannya satu ya. Mau pertanyaan talqin itu kebanyakan. Marabuka wa manabiuka wa madinuka wa ma'atikaduka wa makiblatuka wa ma'ikwanuka. Terakhir, apalagi yang dibuka. Benar. Pertanyaannya satu aja. Apa tadi? Ya manhu, siapa? Lalu jasad mengatakan akulah. Nur Muhammad sebenarnya. Ya nak asal. Tekal kada mau hancur. Karena nur Tuhan jadi ruh kita dan jasad. Ini nur Tuhan. Nur Tuhan jadi Nur Muhammad.
Nur Tuhan jadi Nur Muhammad. Nur Tuhan jadi roh kita, Nur Muhammad jadi jasad kita. Berarti kita ini bertubuh Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad asa dengan Nur Tuhan. Sedangkan Nur Tuhan asa dengan Tuhan. Nah, itu anak-anak hancur. Kekal. Bubur. Lalu kayak bubur nang talkin itu biar. Mungkin talkin nang orang itu pada nang zaman kumang. Mun yaman ho sekali aja kali bari urang aplok. Apa guru dia je nak kayak itu aja. Bah, ada bapala jaga bahasa di sini kan sapala. Maka aku ada, maka aku nang kayak orang jua. Nah, subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibadi bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Utakin lah, nah kok kayak tujuan mun yaman ho aja luar bari roy ada sepala yang bahasa Banjar ini makanya menurut orang banyak ya. Mau di sini aku jelaskan yang kebenarannya tak gitu. Yang kembali Pak, jadi nang dipadahakan nang datangi orangnya nang bulik orangnya, jadi jangan cari Tuhan dalam kubur. Ada dah innalillahi yang datangi ya Tuhan aku melalui nurku yang sudah jadi alam semesta termasuk dirimu nang kembali itu juga. Nah, jadi mun kita nih nur Tuhan maka akan sampai dengan Tuhan. Lah tolong di latihan berdoa nang itu doakan dulu nur Tuhan, mudah-mudahan kabul. Ini nang uduoni Masya Allah. Kenapa berdoa pian ada nang dipinta ya nang ada kabul-kabul. Kalaupun kabul juga istidrak. Ini orang ini kada tahu minta lawatul kabul sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan menjawab dalam Quran. Mereka tuh sebenarnya istidrak tapi nya kada tahu. Apa gerak arti istidrak? Maaf, arti istidrak itu sebenarnya Pak Aikwe dia diberi nikmat isinya laknat. Hidupnya bergelimang dengan kenikmatan, usahanya, hartanya, rumahnya, fasilitasnya, materinya, tapi dilaknat. Itu istidrak ngarannya orang kada tahu di Tuhan. Aturannya nang kayak pian, nang wajib sugih, dahar sugih. Jadi bila guru kesini boleh samue. Jadi ini bilang dilihat-lihatannya aja. Datang sudah datang. Ada panganak minta kali dua. Ada. Di Bali dia bilang. Ayo, emang dipaksa aja. Jadi awal udah memaksa aja. Paham sudah? Nah, hati-hati Pak Bu. Ini kada melajari nang Tuhan atau mau ulun mempraktekkan. Jangan pertanyaan ini dilontarkan ya, sehingga melemahkan ibadah. Mau kita ni Allah, apalagi sembahyang, jangan. Karena melemahkan syariat. Kita wajib mengikut Rasulullah wajib. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, benar-benar cinta, ikuti aku aja Nabi. Mati aku. Nabi aja sembahyang, dia enggak sembahyang mak siapa? Nah, jadi waktu kita sholat isi bukan disembah. Maka kita ini sudah mengerti bahwa kita ini nur Tuhan itu bernama Allah. Tidak mungkin Allah menyembah Allah. Nah, nampian sembah itu nang ampun nur. Nang ampun nur. Atau nang tadi tiap nama tentu ada punya nang ampun ngaran Allah tunah. Lalu di mana nang ampun nama Allah meliputi pada nurnya yang sudah jadi roh jasad kita. Itu pian mainakan rasa. Bener obatnya.
menulumpat juga pacul tapi paham. Nah di situ nang kisah maklun lah, nang kisah Sayyidina Jibril, waktu Isra Mi'raj, nah bulan kana Mi'raj tanggal, nang kisah hujan makai kamu Jibril, mambil aku mulai Masjidil Haram sampai sini jelas. Aku mah mati kada kau melewati satu lurung cahaya tuh. Kalau aku melewati lurung cahaya tuh maka tubuhku hancur. Ini yang dimaksud kalau bicara rasa hanya tak yang tahu yang merasa tuh kada kau guru kita awak. Guru tuh tugasnya memberikan petunjuk seumpama Jibril. Selebihnya ada awak. Bukan guru ini dalam pengertian tidak mau, memang batasnya sampai situ. Jelas? Bukannya nang guru nih menyimpan nih, apa nang bisa bersimpan? Ada disimpan nih. Jelas lah. Memang tugasnya sampai di situ. Jibril aku nak kau ngomong dan hancur aku. Anti hancur ini bicaranya rasa. Nah hancur aku dia nang gue jur hancur liu. Itu kalau sudah marah. Oh hancur liu. Dapatnya sambal acan. Mau sambal sini ini kolera. Wah mau sini bola sambal. Sekali mencuri tapi benar mujarat. Nah makanya bini sini itu kan mujarat. Juga binian ini mereka tapi mujarat. Sakit ya baranak tapi lagi nggak pulang. Mujarat kamu. Beberapa tahun lagi ya sekalinya Mbak Wujud ya Allah ini kisahnya paham gak sudah? Allahu Akbar. Nampian kata Allah Akbar itu siapa? Itu nurnya atau kebesarannya. Siapa nurnya atau kebesarannya? Ia jat sifat asma af'al. Sedangkan jat sifat asma af'al itulah yang bernama Allah. Jat sifat asma af'al itu kebesarannya. Itu nampian katakan Allahu Akbar. Sedangkan jatnya sudah jadi rahasia kita. Sifatnya jadi nyawa kita. Asmanya jadi hati kita. Af'alnya jadi badak tubuh kita. Jadi nama Allah Akbar. Apalagi dia tuh bocok, tuh cilik. Tapi ngetantun. Aduh, sama pajam-pajam, bapaknya nggak pernah bubur jarak sama. Nang itu jurangnya. Ya. Nah, saat nampian katakan Allah Akbar tuh, jadi rohaniah pian, yakni melalui rasa kita yang punya zat, yang punya sifat, yang punya asma, yang punya yakni Tuhan. Bisa. Sudah lu berikan jurusnya. Jangan karena direngtinju tampar orang. Karena di padaan ulun kan malah jadi. Mbak direngtinju bintat-bintat. Apa roja? Salah seorang. Paham lah. Saat pian kejikir. Kalimatnya apa sahabat? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah pian kata la ilaha illallah diri pian la hayat. Ilaha ruh. Ilah nafas. Allah nyawa. Siapa yang disambut la ilaha illallah yang dihayat? Sekarang karena la ilaha illallah itu wujud kita, maka yang pian kehendaki itu adalah yang punya wujudnya itu. Kemana guru? Nang punya wujud kemana? Meliputi
Makanya tadi ulun padahakan, Tuhan itu wajib kita sadari saja ada. Sadari aja ada. Jangan dipikirkan, apalagi dicari. Dipikirkan gila, dicari sasar. Nanti kesel. Dicari-cari, meliputi. Ini untung, nasi biji untung. Pian cari situ gelapungnya, kibiti timbul ayam nang tukang makan nih. Dari gelapung. Terus dicari lagi, yakin nih sudah. Artinya kan meliputi dan gelapungnya situ. Kenapa dicari lagi? Jadi untung. Timbul di bawah ayam mematuhi, habis untung habis. Nah mencari gelapung. Kita mana gelapungnya? Nah, paham tak? Jadi Tuhan jangan dicari dan jangan dipikirkan. Sadari saja wajib nyaman. Makanya di mana berada di situ ada tuh wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia serta kamu di mana saja kamu berada. Aman. Tapi berjalanlah, hati-hati juga. Jangan di tengah jalan. Jaburu aman, kau kan dijamin. Ikam begarnya jauh tengah jalan. Turang bola-bola lintas, jadi hati-hati juga. Mungkin jangan Tuhan berserta kita di mana aja berada. Tapi berjalan di tengah-tengah. Aja orang ada salah orang. Makanya pian buru aman, ikam di mana jauh berjalan di tengah aman lah. Pikiran situ. Itu ada pin. Kadepin. Iya tuh. Nah lagi kan, tambahin kan. Nyuruh aja nih. Nah itu tadi tiap nama ada yang punya. Jadi yang punya nama itu pian dapatkan lewat rasa. Karena kita ini sudah namanya. Kena bukti kan namanya. Namanya data jali di diri kita banyak. Makanya ini di tangan. Nah, ini kelingking bagaikan alif. Nah, jari manis bagaikan lam awal. Ya kan? Jari tengah bagaikan lam akhir. Telunjuk dan ibu jari hakna. Itu isyarat. Cuman jangan kan belas semboyong. Aduh, susah. Nah, tenang aja. Jadi nang kawan bingung. Itu timbul bagagayaan dia. Ini tak aliban lebih baik. Ada kisah Kai jadi imam sembahyang maghrib. Jadi 3 hukum cucu ini pada SD nyesidina berjamaah. Lah kita coba berjamaah. Tapi kok mintalah ke yang ada bepandirnya. Nggih, kayak dipasangin nang 3 hukum cucu nih. Kayak jadi imam. Sampai banjabat teh iya kana berdua iya kana stain tak gugur cacat. Cacat ya. Bepandir kan? Pandir. Lalu dia nang kedua. Nang kedua, yang bepandir. Sama. Jadi nang ketiga, untung aku kada. Parah beneran. Nah, Rami itu lah. Rami orang kada berilmu nih Rami. Untung aku kada. Jadi namanya buat untung kada tuh kan bepandir juga. Rami kalau nalar kembalikan. Jadi diri kita ini berkalimat. Alif kepala, lam awal badan, lam akhir punggung, ha 2 kaki. Ini jangan dibayangkan, kada boleh dibayangkan dan jangan diingat, sekedar diketahui dan masyarakat. Jangan diingat, jangan disebut, jangan dikenang, sekedar diketahui dan masyarakat. Jelas? Yuk. Lalu dalam fikih
bila kita termasuk puisi, kada boleh membawa nama-nama Tuhan, kada boleh bawa Quran. Pian tahun ini di mana? Ayo, ulama pikirnya stresnya mikiran itu. Ayo, bujurlah, kada boleh kalau mau tulisan nama-nama Tuhan tidak boleh, nama-nama Nabi tidak boleh, malaikat tidak boleh, tulisan Arab tidak boleh. Yang ini, ya benar orang nanti. Itulah tadi jalur jangan dikenang, jangan diingat. Karena pada ketika pian mengenangnya, nah itu berhuruf itu. Makanya sekedar diketahui dan dimes, ya cukup. Kemana? Nah nang ini, nang buai paai Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau pian mesra dengan namanya, kada mudarat di langit ka bumi kemudahan diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat kita aman dunia akhirat. Ini amali Rasulullah. Cuman biar kada dapat maknanya, kada dapat bungkahnya, hanya cuman bacaannya hafal. Ma'asmi dengan namanya, bukan sekedar dibaca, no nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ya dulu kada mudah. Ma'asmihi kalau kita menyatakan namanya. Tiap nama ada yang punya nama dengan punya nama la ya dulu ada mudah. Siapa nama mudarati? Ia di sini nang kedudukan Nabi Ibrahim waktu dilempar oleh Raja Namrud ke api, bukan kebakar, kedinginan. Tapi jangan dijauh-jauh lah. Entah ada jauh. Ini lampahnya kan dicobok lagi bukan ini. Nah coba-coba panas dua aja. Jangan. Paham nggak? Nah, di situ juga Pak Aiboy nang Nabi Yunus waktu masuk ke perut ikan. Walaupun kan sini buat tasbih la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu no. Padahal isinya itu dulu. Oh, jelas lah. Nah mudah-mudahan tadi membujur kada mudarat. Arti kada mudarat, hidup kada sakit, pencarian nyaman, doa mudah kabul, hajat mudah tunai. Itu kada mudarat, kada mudarat tuh bilang abiat itu ya dua. Supaya ini nyaman hidup, ya kan? Nah, ulun memberikan jalan fit dunia hasanah wafil akhirati. Nah mudah-mudahan ulun pian dan seluruhnya kita doakan sehebul hajat, sehebul bed, tuan rumah, Bapak Aspandi dan seluruh keluarga Allah dalam pelihara dan dalam jaminannya Allah. Amin. Kita lanjut diri kalau bahkan di mana lagi maaf lah. Waktu pian sembahyang tuh pian menyembah Allah, padahal nak berdiri ini sudah gerakannya tuh sudah berdiri seperti alif, ruku lam awal, sujud lam akhir, duduk ha, alif lam ha, apa? Menyembah Allah mana? Girang dari. Makanya yang kita sembah tuh yang punya nama, yakni yang punya nur. Yang punya nur untuk sampai ke situ, maka melalui rasa yang ada pada kita juga. Kita ini sudah nurnya, kita ini sudah wujud namanya. Jelas Bapak Ibu? Terus masing-masing naikakan lah. Lo gak ada mau menaikakan? Mau menaikakan BHB ya? Kalau kita terlalu ya kan inilah ciri-ciri orang ada wali. Jadi pada ulun wali alim gini kan dah. Sudahlah kita rasakannya. Nah, dapat kalau sudah jadi cukup disadari ada
Jangan dicari, jangan dipikirkan. Tuna teh itu sudah manis, jangan dicari gulanya. Amun pian cari gulanya tuh tumpah. Apabila minum, habis. Mun kada percaya, nah dihurung samut pulang. Berarti menandakan ada kada perlu dicari gulanya tuh, karena sudah nyata manis. Itu bila manis menandakan ada gula. Jangan dicari. Manis tuh lewat rasa ada. Noh, kayak itu juga. Ulun bongkar kalah. Rasa yang ada pada kita itu hakikat ruh. Ruh itu hakikat nur. Nur itu asal waktu. Jadi kalau ingin bertemu Tuhan, kalau ingin bertemu Tuhan, alatnya ada pada diri kita, yakni rasa. Nih, nang kisah nang borak, nabi yang bertemu Tuhan boraknya di awak sorang. Enak, amun ulun jelaskan di sini, ampulok ulun bulan depan tidak ada lagi. Bikin aja lu kisah borak ken aja, kisah Isra Mi'raj ken aja juga, rugi dah. Episode selanjutnya karena habis model kawan. Ini kan sekadar bayangan dulu. Jadi alatnya nih ada di diri kita sendiri. Jadi alat untuk bertemu Tuhan melalui ada. Nabi kan borak. Nah, sebulan kan. Nah, jangan rohin. Kasihan nih kawan. Ini model kawan. Nah, itu juga dia. Nah, ya sambil-sambilan ini kan nyaman. Nah, kita ini sebenarnya sekarang Pak, maaf sekali lagi maaf. Allah itu bukan huruf. Adik-adik, Allah itu bukan kalimat. Allah juga bukan tulisan. Lu ulang, apalagi kaligrafi. Sekali lagi jangan sampai buat Tuhan nama kita syirik. Karena tahu di Tuhan, Allah bukan huruf, bukan Allah itu bukan alif, lam awal, lam akhir, ha, lain itu lain, bukan alif, lam, ha, bukan, itu bukan Allah. Allah juga bukan kata, bukan huruf, bukan kata, bukan kalimat, atau tulisan, bukan. Lantas siapa Allah? Dari mana Allah? Ulun pada. Kenapa orang menyingkat alif, lam, ha? Ini ulun padakan. Nang dipadakan Allah alifnya. Tapi bila sudah dipadakan jangan lagi membayangkan alifnya lah. Alif. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah salam. Sekarang tinggal lam. Lillahil wahidil qahar. Lillahil wahidil qahar. Allah lah yang memiliki sifat qahar, kekerasan dan keesaan. Wahidil qahar, keesaan dan kekerasan. Di mana qahar Tuhan? Terjadi macam-macam di alam. Itu qahar Tuhan. Qahar tuh. Nah, mudah-mudahan kita diberikan rasa aman. Tapi itu sifat Tuhan qahar. Banjir, apian, tanah longsor, tsunami itu qahar. Kematian, qahar. Tapi nang qahar tadi sikong jangan berbuat. Turangnya nang dipadakan Allah jangan dicari. Jangan diingatakan lam awal. Lam akhirnya apa?
Lahul mulkul walahul hamdu. Allah lah yang memiliki segala sesuatu atau sang raja. Lahul mulku walahul hamdu, dan segala pujian. Jadi Pak mulku, ada orang sugih, ada yang jadi pejabat, dia jadi kepala keluarga, itulah lahul mulku, penguasa. Walahul hamdu, kadang-kadang pian memuji ulun, ulun memuji pian, kurangnya puji memuji ini kurangnya nenek. Namun pian kada sadar iya nang ria, padahal ini orang Tuhan memuji dirinya, puji memuji walaupun johirnya makhluk kepada lahul hamdu walahul hamdu, lahul mulku walahul hamdu. Jangan dinyatakan lagi, sudah nyata. Haknya lagi. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal. Akulah jatuhan yang awal yang tiada permulaan. Akulah yang zahir yang tiada berkesudahan, yang johir dan yang baik. Aku berikan. Itu Allah, jangan dibayangkan alif lam lam ha. Jangan. Allah bukan huruf, bukan kalimat. Kenapa membayangkan? Bukan kaligrafi. Silahkan Anda kaligrafi Allah Muhammad. Bagus, tapi jadikan isyarat di diri. Ini pun sembahyang bajikir. Mengatakan huruf, berarti itu satu huruf. Terbayang huruf Allah tunai. Bajikir terbayang huruf Allah sendiri. Jelaskan. Mudah paham kau makainya. Bila-bilanya kau memakai ya, kenul padahal. Nah, apalagi Allah. Alifnya Allahu nurus samawati wal ardh. Tadi kan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ini pula Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur. Nurnya jadi langit, bumi serta berarti sealamane Allah. Nah, jangan diingatkan lagi alifnya. Sealam ada. Ya, lamnya Pak. Lillahi rabbil alamin. Kalau tadi lillahil wahidil qahar. Ini lillahi rabbil alamin, bagi Allah lah Tuhan semesta. Jangan dinyatakan lagi. Lam awalnya, lam akhirnya apa? Kalau tadi lahul mulku wal hamdu. Nah, lam yang ini Pak, lahu ma fis samawati wal ardh. Bagi Allah apa yang ada di langit nang di bumi pun. Jadi ngatakan lagi lam akhirnya. Nah, hanya Pak, kalau tadi huwal awal wal akhir huwal zahir wal batin. Nang hanya ini nang kedua nah. Huwa wujudul mutlak. Wujud yang sebenarnya ini aku ya Tuhan. Jangan diingat lagi dan kada usah bak aku Tuhan. Jadi Firaun. Jelas kan? Nyata. Jadi jangan lagi pada huruf itu, jangan lagi pada tulisan itu. Tapi boleh ditulis, boleh dihurufkan, tapi jangan batahan di situ karena sudah nyata. Paham kan? Apa lagi jangan dihuruf. Boleh kamu kalau gara kemana? Boleh. Bagus, tapi jangan lagi batahan di situ. Ini urangnya nama anda, nang punya nama Allah Muhammad. Ya lah, nama anda ini, nama ulah ini urangnya. Ada tulisan itu Pak. Ya kan? Nah, kita ada lagi nang kaya bahari. Sirik, lepas sudah sirik. Maka ujar Nabi napa? Sirik yang aku takuti itu adalah sirkul khofi, sirik yang tersembunyi. Kalau syirik jadi menyembah kepada selain Allah, memuji kepada selain Allah, meminta kepada selain, ini pian minta kepada Allah, memuji Allah, menyembah Allah, tapi kada tahu Allah, tahu ngaran aja, bari Tuhan nama, menyembah nama, memuji nama, meminta lawan nama, ya syirik itu
itu namanya sirkul kopi. Nah, tersembunyi yang Rasulullah amat sangat takuti. Nah, mungkin untuk malam ini Bapak Ibu sekalian, ulun cukupkan sampai di situ.